Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 praktikum analisa farmasi kuantitatif Shift C akan menjelaskan mengenai praktikum ketiga yang berjudul iodimetri, iodometri. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain buret, beker glass, Erlenmeyer, statif, klem, pipet tetes, lumpang dan alu, timbangan analitik, kertas saring, kertas perkamen. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain iodium, kalium iodida, natrium tiosulfat, asam klorida, asam sulfat, natrium karbonat, indikator larutan, asam askorbat, metampiron, dan air. Uji-uji yang ada pada praktikum kali ini antara lain pembakuan larutan standar baku sekunder, penetapan kadar, pembuatan indikator, dan yang terakhir adalah pembuatan larutan standar sekunder. Pembakuan larutan standar terbagi atas dua, yaitu larutan standar baku primer dan larutan standar baku sekunder. Uji penetapan kadar. Uji penetapan kadar dilakukan oleh dua zat, yaitu metampiron atau antalgin dan asam askorbat atau vitamin C. Larutan standar baku sekunder dilakukan dua uji, yaitu pembakuan larutan natrium tiosulfat dan pembakuan larutan iodium. Uji pembuatan larutan standar sekunder. Uji pembuatan larutan standar sekunder dilakukan oleh dua larutan, yaitu NaOH 0,1N dan larutan H2SO4 0,1N. Uji pembuatan indikator. Uji pembuatan indikator dilakukan oleh dua larutan, yaitu larutan amirum 0,5% dan metil merah. Titrasi iodometri merupakan titrasi reduksi oksidasi. Karena titrasi ini melibatkan pengurangan dan peningkatan bilangan oksidasi. Apa sih titrasi redoks? Titrasi redoks merupakan metode penentuan secara kuantitatif mana reaksi utamanya adalah reduksi oksidasi. Reaksi ini hanya dapat berlangsung apabila terjadi interaksi dari senyawa yang bersifat oksidator dengan senyawa yang bersifat reduktor. Dan begitu pula sebaliknya. Intinya, kalau larutan baku merupakan oksidator, maka analit yang digunakan harus bersifat reduktor. Begitu pula untuk sebaliknya. Iodometri berasal dari dua kata, yaitu iodimetri dan iodometri. Iodimetri adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan bakunya adalah iodin. Titrasi iodimetri mereaksikan sampel dengan iodium secara langsung. Oleh karena itu, disebut dengan titrasi langsung. Yang kedua, iodometri. Iodometri merupakan analisa titrimetri untuk zat-zat oksidator dengan penambahan larutan kalium iodida yang berlebihan dan akan dititrasi menggunakan larutan natrium tiosulfat. Nah, di sini iodometri akan mereaksikan analit dengan kalium iodida, lalu iodium yang dibebaskan akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Berarti di sini natrium tiosulfat yang menjadi titrannya. Dalam bidang farmasi, apa sih kegunaan iodometri? Yang pertama, iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar obat-obatan, salah satunya menetapkan kadar zat yang mengandung reduktor, seperti asam askorbat, natrium askorbat, metampiron, dan natrium tiosulfat, dan lain-lain. Sedangkan titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar zat-zat yang mengandung senyawa oksidator seperti Cl2, Fe3, Cu2, dan masih banyak lainnya. Lalu, dalam titrasi pasti ada yang namanya indikator. Nah, dalam iodometri, indikator yang kita gunakan adalah amilum atau tepukan G. Nah, di sini prinsip dari indikator yang digunakan adalah menggunakannya dengan iodida. Indikator ini akan bereaksi dengan iodin lalu membentuk warna biru yang kuat. Maksudnya di sini akan terlihat dengan jelas walaupun konsentrasi iodinnya sangat rendah.
Nah, di sini ada catatan. Catatannya yaitu pada iodimetri, indikator amilum atau kanji ini tidak boleh ditambahkan terlalu tinggi pada proses titrasi ya, karena dikhawatirkan akan terjadi ketidakstabilan suspensi dalam air dan dengan iodin akan membentuk suatu kompleks yang tidak larut dengan air. Jadi indikator ini sebaiknya ditambahkan saat tepat sebelum titik akhir titrasi. Biasanya titik akhir titrasi ini ditandai dengan warna larutan menjadi kuning jerami. Begitulah, di saat warna menjadi kuning jerami, barulah kita memasukkan indikator amilum atau kanji. Sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai iodimetri, iodometri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.